Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang satu hal yang penting dalam konteks melaksanakan puasa Ramadan, yaitu tentang menahan diri dari emosi. Di sini ada satu hal yang kita perlu lihat sebagai bentuk dimensi berbeda daripada puasa. Artinya kita akan menyorot satu dimensi yang lain dari melaksanakan puasa, bahwa dalam melaksanakan puasa kita menahan diri bukan hanya daripada makan dan minum, tapi juga menahan diri dari emosi yang negatif. Kita melihat dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa ma naqasat, ini hadisnya terkait dengan permasalahan marah, di mana Rasul mengatakan, wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Pada hadis ini Rasul mengatakan, la tabaghadu, jangan engkau bermarah-marahan, dan jangan engkau saling menghasut, dan jangan engkau saling membelakangi, dan hendaklah kamu itu menjadi hamba Allah sebagai saudara. Wala yahillu li muslimin, dan tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk bersikap bermusuhan bagi saudaranya selama lebih dari 3 hari. Nah, ini sesuatu yang kiranya patut kita perhatikan ketika Rasulullah membatasi masa itu dalam 3 hari. Karena kalau kita melihat pembatasan ini menjadi bagian daripada ajaran Islam, di mana kita mengetahui bahwa Islam itu ajaran yang dia itu sesuai dengan fitrah manusia, sebagaimana Allah sendiri mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Luruskanlah hadapanmu kepada agama yang hanif, yaitu agama fitrah, di mana fitrah manusia itu diciptakan dalam fitrah agama itu. Jadi Islam itu diciptakan sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi ketika Rasul membatasi kita tidak boleh lebih dari 3 hari, bahasa Acehnya itu cingom. Beda cingom, lebih leuro. Jadi kita tidak boleh bersikap tidak bersahabat kepada sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, ini menarik ketika emang dalam puasa kita itu diminta untuk menahan diri dari bukan saja dari makan dan minum, tapi juga dari emosi yang negatif. Para ulama ahli fikih itu mengatakan kalau orang yang dalam berpuasa itu emosinya bangkit, emosi negatifnya itu berakibat kepada batalnya pahala puasa. Nah, kalau kita makan minum itu yang batal puasanya. Tapi kalau kita marah, bangkit emosi negatif kita, itu batal pahala puasa. Nah, ini satu hal yang dari sudut pandang fikih itu dilihat dari perbuatan yang itu kontraproduktif dengan tujuan berpuasa itu sendiri. Karena puasa tujuannya untuk menahan diri, di sini justru terjadi pelanggaran terhadap tujuan itu. Maka di sini ada hukum yang di situ dilihat sebagai ketentuan yang dianggap makruh. Nah, jadi di situ hilang pahala puasanya. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Kalau sudut pandang fikih seperti itu, sebenarnya dari sudut pandang ilmu akhlak atau sudut pandang keilmuan tasawuf, di situ bukan sekedar permasalahan pahala puasa kita hilang, tapi juga ada permasalahan yang terkait dengan tujuan dalam artian hikmah berpuasa. Puasa dalam artian tujuan, ghayah atau hikmah itu adalah untuk memerdekakan manusia dari kebinatangan. Nah, dalam kondisi puasa itu,
latihan-latihan menahan diri itulah yang hakikatnya mengantarkan manusia kepada kemerdekaannya dari kebinatangan. Nah, ketika dalam kondisi berpuasa kita tidak mampu menahan diri, di situ terlihat bagaimana tujuan itu tidak tercapai. Nah, jadi kalau begitu, melihat kondisi seseorang yang tidak mampu menahan diri, itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dikatakan mencapai hakikat daripada tujuan puasa itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmah dari dari hadis ini, bahwa tidak boleh lebih daripada 3 hari, karena ternyata dari perspektif medis, kita melihat bahwa kondisi jiwa yang labil itu ada efek kepada fisik. Nah, kondisi marah itu menimbulkan labilnya jiwa, dan itu ternyata berpengaruh kepada fisik. Nah, ketika Rasul membatasinya jangan lebih 3 hari, ini tentu ada sesuatu di baliknya. Dan ternyata secara medis, kondisi yang berkelanjutan lebih daripada 3 hari, itu akan menimbulkan efek yang mempengaruhi kondisi fisik yang kemudian menjadi penyakit. Jadi sesuatu yang sebenarnya bermula dari persoalan psikologis, kemudian akan menjadi persoalan medis. Jadi kita bisa melihat bagaimana hikmah ini sangat dalam, dan kita ternyata harus menyadari itu, bahwa puasa bertujuan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang merdeka dari kebinatangan dan sebagai manusia yang sehat secara psikologis dan juga sehat secara medis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.